Hai guys, kali ini ada live dari Iqbal Fauji, pemain Ikatan Cinta yang lagi sharing tentang dunia akting dan sinetron. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan dunia akting dan sinetron atau entertainment, bisa langsung tonton video ini sampai habis karena banyak ilmu yang dibagikan oleh Iqbal Fauji di live ini. Nanti aku bakal cerita-cerita pokoknya semuanya tentang ikatan cinta, tentang talenta-talenta yang akan masuk ke dunia entertain, tentang tips-tips buat kalian yang merasa tertarik untuk masuk di dunia entertain. Bisa kita cerita-cerita di sini, dan kalian juga pengen, kalau ada yang pengen mau cerita dan pengen mau tanya-tanya kita, langsung aja masuk di aplikasi aku GoPlay, dan bentar lagi aku akan live. Nah, pas banget waktunya. Aku bakal live di aplikasi GoPlay, dan aku bakal sapa-sapa yang sudah masuk di aplikasi GoPlay. Pokoknya akan lebih intens, aku bakal ngobrol di aplikasi GoPlay. Nah, buat kalian, aku ingetin lagi yang belum download aplikasi GoPlay, kalian gak akan rugi downloadnya, karena gak cuma aku doang yang live di aplikasi GoPlay. Banyak banget yang live. Di Ikatan Cinta aja udah berapa orang ya? Udah ada Kak Cika, Mama Sarnil, Evan Sanders, Mama Dini juga di hari ini ya? Apa besok ya? Besok, Mama Dini besok. Terus ada Tasya juga. Ada Evelyn juga. Pokoknya banyak banget yang akan masuk di aplikasi GoPlay. Selain itu juga ada pemain-pemain lain yang ada di sinetron sebelah yang udah ada di ini juga, udah ada di aplikasi GoPlay juga. Makanya nggak akan rugi buat kalian yang download aplikasi GoPlay. Oke? Nah, sekarang aku mau langsung fokus dulu ke GoPlay-nya. Aku bakal sapa-sapa dulu yang udah masuk di aplikasi GoPlay. Buat kalian, tunggu apa lagi? Langsung balik aja ke aplikasi GoPlay dan tunggu cerita kita di balik ikatan cinta. Oke? Thank you. Bye. Baru di sini gitu. Kalau dari peran utama ini, sebenarnya aku sudah pernah syuting sama Amanda dulu waktu di Multivision, tapi nggak begitu lama, aku cuman pengganti sebentar, sutradara pengganti sebentar. Terus kalau sama Evan Sanders aku sering. Dulu zaman aku masih jadi Astrada di Multivision, sering tuh syuting sama Evan Sanders lah, ya tiap weekly atau streaming aku weekly zaman dulu. Oh iya, wow. Yang seminggu sekali tayang itu. Waduh. Weekly. Wah, udah berarti udah lumayan lama dong Pak di ini ya, di perfilman gitu. Udah hampir 20 tahun ya, Mas. Iya. Boleh tahu nggak awal mula bisa tertarik ke dunia entertain, dunia perfilman gitu? Awalnya kayak gimana, Pak? Awalnya mungkin dilihat dari pendidikan, kan aku nggak yang sarjana lulus gitu. Kalau aku lihat di ibu kota itu kan mau nyari pekerjaan yang tetap menjadi kayak pegawai kantoran atau apa kan perlu minimal S1 masih kehidupannya masih mending ya. Kalau misalkan sekedar bekerja itu, terus kayaknya kalau di dunia seniman itu bisa, menurut aku bisa aku belajar sambil bekerja nih. Kebetulan setelah gue tamat SMA atau apa itu kan, gue udah pengen punya sesuatu lah, pengen enak kalau beli ini sendiri, pengen punya mobil sendiri, gimana nih. Kayaknya kalau di film itu aku lihat orang-orang itu dari bawah, dari nol dia bisa ada peningkatannya tuh tergantung diri kita. Kalau kita bisa ngikutin, bisa kita belajar, bisa ketemu sutradara yang bagus-bagus, diajak syuting terus, kita bisa tuh sampai kayak orang yang kita ikutin itu, gue pengen kayak bapak itu jadi sutradara gini. Udah kita ikutin terus di belakang. Betul, dari awal ya. Dan ya itu dia, kita nggak bisa merubah diri kita sendiri selain kita sendiri ya Pak. Benar. Jadi awal masuk ke dunia entertain nggak langsung sutradara dong Pak? Enggak, aku malah magang. Itu dulu pernah suatu saat itu aku punya, bukan saudara ya, aku punya ini saudaranya papaku, kenalannya papaku, saudara nggak dekat lah, saudara jauh ya. Namanya Om Asmara ada. Beliau itu kostumer di film Laga, sinetron Laga.
Jadi gue ikut bantulah sama om Mas Mal itu. Jadi kru juga di situ ya? Jadi kru magang, masih hitungan belum bisa kerja, ngikutin lihat aja, nyuci baju, bagian nyetikain baju, kostum. Aku pernah jadi wardrobe. Wah. Tapi itu kan baru tahu nih. Itu jadi wardrobe di tempat yang apa? Yang kolosal itu seru loh. Aku pernah tuh masangin 100 prajurit karena adegannya perang. Tiba-tiba hujan nggak jadi, digulung lagi tuh berapa koper, besok dicuci ulang lagi, dikeringin lagi untuk dipasangin, padahal masang satu orang aja bisa 5 lembar sendiri, ininya sendiri, itunya sendiri. Dan ribet banget ya, nggak cuma satu bahan doang, jadi ada banyak yang tembel-tembel, ada sepatunya bikin dulu, antingnya bikin, kepalanya itu kepala bisa ada 3 layer gitu. Kebayang sih. Dan dulu judulnya apa Pak? Aku pertama kali si Tole Bocah Sakti, si sinetron Oji Saputra, peran utamanya yang dulu botak, ada ininya, terus pakai celemek gitu, yang ada pokoknya dia sakti tapi ada gitu, karena gitu adegannya. Itu weekly? Enggak lah, itu mungkin kita bikin dulu berapa dapat 10 episode apa baru ditayangin. Kadang-kadang itu dulu satu episode itu bisa 2 minggu paling cepat, karena berantemnya aja buat adegan fightingnya aja kadang seminggu gitu. Mungkin dulu lebih detail dan memang setnya ribet ya Pak. Kolosal ya kan. Kolosal salah satu film yang agak lumayan ribet untuk pengadegannya Pak. Dan memang baru dari situ mungkin setelah itu baru kayak gua kayaknya memang bukan passion gue deh. Gue nggak pengen jadi penata busana kan, pastinya kan pengen yang penting kenal orang-orangnya dulu. Nanti kira-kira bagian apa yang gue pengen baru aku belajar, tapi aku juga nggak langsung di penyutradaraan. Setelah itu aku di departemen artistik. Jadi tim art, jadi bagian urusan properti dulu lah, yang ngadain barang-barang yang dibutuhin gitu. Terus setelah di bagian properti ada bisa bagian builder yang bikin sesuatu, bikin meja, ngecat ini ngecat itu. Setelah itu baru special effect, bikin ledakan, misalkan ada ledakan, ya belajar semua lah, penting harus bisa. Berarti belajar semua, nggak langsung, mungkin pemikiran saya langsung mungkin minimal jadi skrip dulu. Jadi skrip gitu. Ada Mas yang memang beruntung langsung bisa jadi tim penyutradaraan. Nah kebetulan aku juga pengen begitu, tapi kan kadang-kadang peluang itu belum tentu ada di bagian itu. Tidak semua orang dapat peluang yang cepat untuk pengen langsung di bidang apa yang dia dapetin, mau karena kita juga butuh ini. Dan menurut aku tuh di bidang apa aja tuh perlu gue pelajarin. Jadi pas gue jadi sutradara nanti gue tahu kostum, tahu artistik, tahu kamera, macam-macam. Itu tahu jadi unit, orang produksi bagaimana gitu. Banyak ilmunya, nggak cuma penyutradaraan doang berarti. Iya, gitu. Berarti agak lama dong Pak dari art. Pertama kali tunjuk sebagai Asrada ya awalnya Pak. Langsung ke Asrada apa? Aku pernah jadi pencatat adegan dulu setelah jadi artistik. Terus ada kebetulan Mas Iwan Rasman itu yang sekarang jadi Asrada Bicin dulu, itu kan tetangga aku juga kan. Kamu orang film ya? Iya Mas. Kamu mau jadi tim penyutradaraan, mau? Kamu ke PH-nya boleh disebutin nggak? Boleh. Kamu ke Senama Art deh. Ada di sana ketemu Pak ini, itu ada peluang jadi pencatat adegan, bilang rekomendasi. Jadi itu kan. Gitu. Akhirnya gue jadi skrip tuh. Berarti udah pencatat adegan tapi setelah 5 tahun gue di bidang lain-lain muter-muter itu. Jadi skrip sebentar, pas nggak ada job skrip lagi, gue butuh duit, gue jadi art lagi. Kadang-kadang balik lagi jadi art. Nah, karena aku dulu udah punya anak ya, udah punya anak satu tuh, pas mau jadi Asrada itu gini ceritanya, anakku ada yang minta tolong untuk main jadi bayi di judul Pinocchio. Di judul Pinocchio Ricky Harun yang main. Nah setelah itu Ricky Harun yang main, terus gue kenal ternyata kru-krunya tetangga gue juga. Di sana ada peluang jadi Asrada. Mas, kok bisa Mas, kalau daripada butuh orang gue yang ini aja dong Asradanya. Dia Asradain. Nah kebetulan sutradaranya Pak Winalda. Cuma ditanya, lu bisa main bola nggak? Bisa. Ya gitu doang, nggak yang banyak ini. Karena ya ada yang rekomendasiin kan, karena ini udah pernah
udah lama di film lah, udah pernah jadi penjabat adegan, bisa lah jadi Astrada. Ditawarin itu. Itu pertama kali gue jadi asisten sutradara. Nah, 1 judul, 2 judul, beliau suka sama kerjaan gue. Gue langsung dikasih 2 judul pegang langsung, 3 judul pegang langsung. Jadi beliau megang 3 judul dan sutradanya 3 judul itu gue cuman mungkin siang kesini ngebagi pagi di sini, siang ke sana, malamnya ke sana. Gue ngatur alam sekarang itu gue ngatur 3 judul. Iya. Jadi gue pernah ngatur ada schedule berarti. Schedule pertama. Nah, setelah itu baru mencoba jadi Astrada set. Setelah jadi Astrada set, udah lama juga jadi Astrada kesana sini di film banyak Astrada ini film layar lebar segala macam. Stripping itu dulu hampir gue tolak, gue masih pengen belajar FTV yang di Domo, FTV gitu. Dan FTV kan maksudnya banyak, kalau aku nih sebagai talent banyak tantangannya karena setiap judulnya beda-beda karakter, beda-beda cerita. Jadi kita bisa mengembangin di situ ya, Pak. Nah, di situ ada banyak orang-orang yang berhati baik lah, memberikan gue kesempatan untuk mencoba nyutradarain. Jadi FTV-nya punya beliau, tapi gue yang ngejalanin. Nah, pas beberapa 10, 20, 30 gue gitu, timbullah percaya diri, kayaknya gue bisa nih jadi sutradara gitu. Dan asal kalian tahu nih, buat kalian yang dulu nonton di SCTV, diam-diam suka ya, Pak? Aku jadi co-director juga. Nah, co-director juga. Buat kalian yang dulu juga booming ya di waktu itu ya. Lumayan banget. Kalau Putih Abu-Abu tuh kita punya yang booming lagi itu diam-diam suka. Yang ini terlibat di situ. Berapa tahun itu, Pak? Lumayan ya. 500 episode kan ada 1,5 tahun lah ya, 1,5 tahun rutin nggak berhenti syuting sih. Iya, dan apa ya, pasti banyak banget pengalaman. Berarti dari situ udah langsung jadi kok nih sampai sekarang. Udah mau. Nah, mereka sih berdua hebat lah untuk merangi tokoh itu sih bagus. Iya, intinya kenapa bisa seperti kita seperti ini tuh ya kerja sama semua. Jadi di pertama actingnya bagus, mungkin pengarahan dari kita juga diterima dengan baik sama mereka. Kru aku, kamera, kostumnya, artistiknya semua memberikan yang terbaik. Dikasih mungkin ada shotnya yang jadi, oh kira-kira kalau dikasih lagu ini jadinya keren nih, kita bikin begininya. Lihat-lihatannya tambahin panjang nih, kayaknya lagu enak nih ya. Jadi yang membayangin itu kita nggak, kru kita kan bisa itu. Akhirnya jadi seperti inilah. Jadi Pak, mau nanya, adegan yang paling berkesan menurut Bapak selama Ikatan Cinta ini apa, Pak? Ada yang diingat nggak? Adegan yang berkesan itu kan banyak banget, apalagi permintaan penonton kan banyak banget ya. Yang digabulin akhirnya gitu ya. Dan aku sih kalau di Ikatan Cinta yang paling berkesan itu yang waktu Andi ngatain cinta sama Andin itu, aku masih karena itu memang sangat deg-degan banget gue bikinnya. Dan skenario sangat mepet karena skenario memang nggak boleh orang tahu mau bikin apa. Jangan sampai ada yang spoiler. Sampai HP aja kumpulin dulu waktu itu ya. Kumpulin, kru nggak boleh ada yang ini, takutnya ada yang ngefoto adegan ini karena benar-benar itu yang mau sakral. Iya itu. Gue deg-degan banget tuh bikinnya. Termasuk aku juga ada di satu scene itu, jadi nextnya kan aku datang tuh di situ dan itu mepet banget guys. Beresnya itu kita harus tayang di hari itu juga. Pas selesai syuting, aku masih ketakutan karena di editing itu belum selesai edit. Sambil tayang yang ini, editing masih ngerjain. Tahun baru kan Pak ya? Tahun baru untuk yang tayangan panjang itu. Wah, tahun baru. Kita yang mau ngasih hadiah penonton tahun baru untuk tahun baruan di situ kan. Gitu. Gila ya. Pengorbanan kita dan akhirnya benar-benar bagus sih. Dan itu aku sih bukan cuma itu favorit aku sih, bukan cuma pas ini doang, saya juga apa ya melihat itu berulang-ulang kali dan selalu ada di bikin adegan besar walaupun dadakan nggak sempat mikir dulu. Iya, dan skenario pun kan dadakan Pak. Langsung tapi harus ini dengan waktu itu kalian dan akhirnya sih paling berkesan karena aku deg-degan di situ bikinnya. Takut nggak berhasil atau enggak ya, takut. Tapi pas tayang ya alhamdulillah semuanya saling kasih selamat. Editor tuh kasih selamat, makasih ya mas, gue bikinnya buru-buru tapi lo ngeditnya dengan bagus gitu.
editor juga ya sama-sama maaf ya mas kalau ngeditnya kurang bagus karena kita buru-buru ya gitu-gitu. Dan waktu itu saya juga sempat nonton di adegannya, bener-bener hening banget bener-bener saling masuk gitu, chemistry-nya, terus karakter mereka tuh saling bener-bener kayak nonton Makanya pas di asli, kayak lebar sih menurut gitu. iya kan nonton asli, temponya itu pas kapan ini gitu udah gila sih itu, ya itu the best ya. Mudah-mudahan nextnya akan ada apa ya, golden episode lagi. Dan kita juga apa ya, ikatan cinta ini nggak cuma ngikutin apa yang kita mau ya, kadang bapak juga ngasih apa ya, ngasih cerita-cerita dikit ke penulis gitu. Dan apa pak salah satunya ada kan, setahu saya sih ada ya itu sebenarnya apa ya bagian pasti kita harus untuk memberi warna juga misalkan oh mas misalkan kalau pasti penulis juga nonton misalkan tulisannya bagus pas adegannya misalkan kok nggak kurang sesuai sama yang penulis mas harusnya bukannya gini ya, oh baru kita ceritain kondisinya ada sesuatu misalkan hujan akhirnya kita buru-buru misalkan tadinya udah mau bagus tiba-tiba ini, oh kalau enggak kita saling mengingatkan mbak yang kemarin atau yang ini potensinya bagus loh bisa dikembangin loh ini awalnya bisa jadi memfokuskan adegannya pak. Oke, jadi memang saling tekokan juga ya, tapi ya nggak cuma kita ke kantor ke penulis sama Pak Dodi juga mesti komunikasi pak, sama saudara kita mesti komunikasi. Oh iya. Kan penulis juga nggak semua, kadang-kadang ada kondisi set ini PPKM nih kita nggak boleh kemana-mana. Iya benar. Akhirnya ya udah yang bisa syuting di BKT apa gitu. Oke, kita coba sapa-sapa yang baru masuk pak ini pak. Banyak yang iya Pak Sandy ada perasaan Pak Sandy ada perasaan kesel nggak kalau ada netizen banyak protes scene adegan seperti itu, ada ngerasa kesel nggak sih? Ya kita manusia ya, tapi aku sadar bahwa penonton IC itu mereka ngomong gitu kalau saking sayangnya sih pasti memang itu kan efek dari nonton ya. Kita membuat mereka itu kadang-kadang kesel, kita kadang membuat mereka tuh bahagia, kadang kok nggak begini sih, kok nggak begitu sih, ya itu kan memang ketika penonton begitu kan artinya penonton itu udah masuk, udah keikat mas sama apa yang kita bikin. Kalau penontonnya cuek-cuek aja kan artinya nggak ada sesuatu yang kita bikin. Tapi kalau mereka kadang-kadang kalau sama yang antagonis misalkan sampai kesel berarti actingnya si antagonis itu nyapa sih bang. Nggak bikin kesel sih intinya, nggak bikin kesel. Kita juga ya namanya juga kalau kesel aku pasti udah komen sama ngapain lo gitu pasti ikutin aja gitu enggak gue tetap tiap hari nonton ya karena mungkin yang aku lihat sih memang penonton ini udah masuk ke ikatan cinta ini, jadi dia tuh detail banget, kritis banget, terus udah masuk dan pengennya yang ada di pikiran dia, wah harus seneng gitu. Padahal kan kalau dibikin seneng terus ya malah habis kan gini kan. Kita ngomong dibikin seneng terus, kalau kalian makannya daging terus lama-lama daging itu akan nggak terasa enak ya. Benar harus. Tapi kalau kayak kita nih misalkan mau beli daging aja susah, makannya seadanya gitu, tiba-tiba ada yang ngasih daging, pasti daging itu rasanya enak banget. Nah jadi itu dia. Kita pasti membuat grafik itu nggak akan naik terus tuh, pasti ada turunnya. Turun itu untuk naik, nggak mungkin. Kita juga sadar turun ini biasa supaya apa, golden scene itu berasa atau golden episode itu berasa. Iya benar. Itu ininya mas. Jadi bocoran gue. Tapi ya biar orang lain juga pada tahu lah kondisinya seperti apa. Jadi jangan berharap untuk seneng terus guys. Jadi gini, kadang-kadang kan ada penonton yang pinter banget maksud ngepranknya, dia kesel. Terkadang kita juga pengen bahwa tebakannya penonton itu benar. Nah benar kan, bukan artinya kita udah gampang ditebak, tapi tontonan itu kadang-kadang ada dua, ada kadang-kadang nggak pengen ditebak, atau kadang-kadang pengen membuat tebakannya si penonton itu benar, dan itu menyenangkan penonton. Jadi macam-macam. Ya, itu mas, gitu ada kan yang kita bangun, jangan-jangan nanti si ini begini, tiba-tiba benar kan kata gua. Jadi seneng juga. Kan artinya membuat penonton jadi ngerasa pintar, apa yang dibikin benar. Iya betul gitu. Tapi kalau yang dia ngerasa nebaknya salah, besok pengen nebak lagi supaya tebakannya benar. Gitu. Itu
strategi juga Ya ya. itu ada strategi jualan Jualan ya, untuk film lah gitu ya. strategi supaya orang nyambung tetap nontonnya. Pak, sempat ada ngerasa hopeless atau ngerasa awal di awal produksi Ikatan Cinta ini ngerasa kayak, karena kan kita kalau lagi promo tuh kayak ngerasa ini tayang nggak ya, ini bagus nggak sih, ini akan tayang apa gimana gitu. Oke, aku ceritanya kalau untuk di Ikatan Cinta ini, alhamdulillah dari syuting hari pertama kan aku syuting itu 6 hari. Dari main kayaknya sesuai sama yang kita harapkan, lokasi sesuai yang nama game kita ini, jadi perjalanan 6 hari itu berasanya lancar, nggak ada satu scene pun yang kendala sih menurut aku. Maksud kendala di lapangan, Pak? Jadi syuting 6 hari itu lancar, aku pulangnya cepat kok, nggak sampai yang larut malam jam 9 udah selesai. Ini promo kok. Terus gue juga bikin yakin-yakin aja sama Pak Dodi. Tek udah oke Pak. Gimana sih? Oke Pak, menurutnya. Terus pas udah sampai di ruangan editing, aku ngedit. Oh, ikut. Selesai syuting 2 hari aku langsung edit tuh Mas. Pertama edit kasar dulu, yang kedua edit yang ada ininya, ada gitu. Aku lihat, aku potong bagian-bagian yang nggak enak supaya ditonton enak gitu kan. Terus orang editornya, Mas kayaknya tayang deh, bagus deh itu. Jadi aku sih optimis pas dari bikin sampai ini tayang, dan aku sempat ngomong sama Pak Dodi, Pak Bismillah ya judul ini kayaknya akan jadi sesuatu. Wah, itu aku pernah ngomong itu pas gitu. Pas gitu. Mas promo. Dan alhamdulillah ternyata jadi sesuatu. Alhamdulillah. Hebat. Dan ya pokoknya inilah salah satu yang membuat Ikatan Cinta ini ada, guys. Salah satunya. Dan ya jadi bagus kayak gini. Dan lanjut lagi Pak. Oke. Kita cari lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Tadi itu yang meja riasnya Al. Oh iya. Jadi aku baca aku kan buka ini juga caption juga di apa namanya. Ada yang ngomong gini Pak, kok di kamar Pak Al Sultan katanya kok nggak ada media riasnya gitu. Sedangkan si Adin waktu itu dia ngeringin rambut cuma kaca kecil doang gitu. Maksudnya seorang rumah yang gede begitu ngeringin rambut ke kaca kecil doang. Itu bapak yang ambil Mas? Yang ambil, kebetulan aku yang ambil. Iya. Ya kadang-kadang kan sesuatu hal yang terjadi di lapangan itu memang nggak semuanya sesuai dengan itu ya ekspektasi ya. Kadang-kadang misalkan menurut kita dengan segitu kecil apa cukup, mungkin menurut penonton beda karena kan adegan merias itu juga nggak yang setiap hari dilakukan. Iya. Adegan itu hampir dari berapa episode, paling ratusan episode, paling sekali 2 kali ada adegan yang gitu-gitu kan gitu. Iya, dan balik lagi ke skenario yang memang dadakan ya Pak. Kadang-kadang ya. Jadi mungkin dari tim yang menyediakan itu agak memang penulis ini ada bagus ya menurut aku tuh, makanya nggak mau buru-buru bikinnya. Jadi Mas, aku salut loh sama Mbak Dona penulis kita. Aku juga lagi belajar juga loh. Biasanya kan aku syuting aja ya, nggak pernah merasa ini aku kalau bisa muji tiap hari tak hebat lo bikinnya. Gue nggak kepikiran lo bikin sampai kayak gini. Pas gue baca, oh ternyata ini sambungannya dari episode 100 sebelumnya. Nah, itu aja yang di rumah, yang dia nonton pembunuhan itu, memang ini gila. Itu aja aku nggak kepikiran bahwa memang aku tahu Catherine dimasukin nanti untuk apa aku tahu. Walaupun kita lewatin di kenal Aldebaran dulu lah atau apa, tapi bahwa kita punya grand design untuk tokoh ini itu sudah kuat sebenarnya Mas. Ya walaupun yang tahu nggak banyak orang, nah, tapi pas adegannya dibikin itu hebat nih, nggak nyangka gua tiba-tiba semuanya ada peranan yang misalkan Oli yang tadinya mobile apa tiba-tiba kita bisa belokin jadi apa, ternyata dia juga pernah melihat Elsa yang apa berkaitan semua berkaitan dengan itu.
Tapi tiba-tiba dia main ke situ, yang ada Tante Sarah di situ sih hebat sih. Iya itu. Itu Banyak. itu nggak nyangka itu. Diperjelas itu dia turun taksi itu jam 5 sore. Oh, kita terus pas dia lagi nonton berita itu jam 5 sore. Jam 5 sore kan mama ada di Iya, ditekanin.